Saudara, hari itu 2 juta orang keluar dari tanah saudara Mesir, dan mereka mendapat sumpah bahwa pasti masuk tanah perjanjian. Tapi yang menikmati adalah Kaleb dan Joshua bersama anak-anak mereka. Saudara, jangan sampai kita yang mendapat sumpah, saudara kita yang sudah keluar dari keadaan yang lama, kita sudah ada dalam perjalanan kegenapan, tetapi karena 1 dan 2 hal kita tidak menikmati semua kegenapan. Saudara, yang kedua, saudara, ada yang namanya akselerasi. Saudara, orang yang normal, yang tidak ada akselerasi, maka umur 17 atau 18 baru lulus SMA, dan masih ada perjalanan panjang, saudara, untuk mencapai S2, S1, S3. Tetapi mereka yang akselerasi, saudara, contohnya Kenis, saudara, anaknya Bunike, saudara, pada waktu dia umur 17 dia sudah S1, dan usia 19 sudah S2. Kenapa? Akselerasi, saudara, dan itulah yang Tuhan mau. Mungkin ada yang butuh 20 tahun, 30 tahun baru melihat kegenapan dalam hidupnya. Tapi Tuhan bilang tahun depan, 1 tahun Tuhan sebut sebagai tahun akselerasi penggenapan. Jadi kalau saudara siapkan diri mulai hari ini, maka saudara akan melihat tahun depan. Tidak butuh 10 tahun, tidak butuh 50 tahun, tidak butuh 13 tahun seperti yang dialami oleh Yusuf dan oleh Daud. Saudara mengalami segala kegenapan dalam 1 tahun. Tapi siapkan diri, saudara, di tengah semua sumpah. Kemarin pada waktu ulang tahun Mahanaim, saudara, 2-3 orang yang punya tambang atau calon konglomerat, saudara, mereka melihat emas, dan mereka datang ke saya, dan sekali lagi terulang. Saudara, ini bukan yang pertama, ini mungkin yang ketiga atau yang keempat. Saudara, dia bilang, Bu, saya punya tambang emas, saya punya tambang batu bara, dan saya lihat kemarin emas di tengah-tengah ARK pada waktu ulang tahun Mahanaim. Dan kemudian Tuhan bilang begini, kalau kamu diberkati, bangunkan Mahanaim 20.000 tempat untuk ibadah. Karena masa itu akan datang di mana semua orang akan datang berduyun-duyun untuk datang ke tempat ini. Dan orang itu berkata, saya mau untuk menggenapkan destiny saya, yaitu membuat Mahanaim sangat diberkati. Pada waktu orang itu bilang, saya cuma senyum, karena saya tahu sangat mudah buat Tuhan memberkati. Tapi apakah kita siap? Apakah penari akan menari dengan penyembahan? Apakah kita masih akan tetap berlutut? Atau pada waktu gedung itu menjadi bagus, kita akan duduk baik-baik? Apakah kalau nanti, saudara, ya, ada saudara komposer datang, Tuhan kasih orkestra, apakah Holmes dan teman-teman mau untuk menggabungkan penyembahan dengan mereka, atau saling marah? Karena belajar partitur aja marah. Saudara, apakah kita akan berubah setia seperti semua yang menerima berkat? Apakah Pak Samuel akan tetap berjalan kaki tanpa saudara sandal alas kaki?
Ataukah Pak Samuel sudah menjadi guru STT, doktor yang terkenal, dan dari satu hotel ke hotel lain dengan segala kenyamanan? Saudara, dan hari ini saya cuma mau mengingatkan saudara. Yang pertama, saudara ya, mari kita lihat. Saudara, jangan sampai, ini judul khotbah saya malam ini, jangan sampai, saudara. Yang pertama dikatakan, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu. Dan kita lihat langsung, karena semuanya tidak kusukai. Jangan sampai kita memberikan korban yang Tuhan gak suka. Ada korban, saudara, mungkin untuk kita, wow. Tahukah saudara bahwa penyanyi itu untuk nyanyi Lady Gaga atau semua penyanyi itu, dia kadang-kadang harus latihan, saudara, 10 hari. Non-stop latihan pagi, siang, sore, berjam-jam. Mungkin one day kita akan seperti itu. Tapi bukan karena cinta. Bukan karena suara Tuhan. Bukan karena kita dapat dari Tuhan. Tapi karena kita memang harus berikan show terbaik. Saya mau berkata, jangan sampai kita kasih korban yang Tuhan gak suka. Saudara, yang kedua, jangan sampai dikatakan, saudara sekalian, cepat, untuk cepat ya, kita baca yang ditebelin aja. Kita menginjak-injak pelataran bait suci. Saudara, kita tadi maju ke sini. Mungkin kita masih hari ini, kita masih datang dengan bersujud. Kita masih bilang, Tuhan, ini yang gak layak. Jangan sampai kita jalan dengan gagah dan merasa bahwa kita berhak ada di sini. Padahal di hadapan Tuhan kita sedang menginjak-injak tempat kudusnya. Saudara, ayatnya selanjutnya berkata, jangan membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Christine pernah menerangkan, ada banyak korban yang bukan korban. Saudara, kelihatannya korban, tapi sebenarnya cuma pembuktian diri. Kelihatannya korban, tapi isinya marah-marah, menyakiti orang lain. Saudara, dan itu adalah korban yang bukan korban. Korban untuk pamer. Tapi tadi dikatakan di sini juga meaningless offering. Saudara, kalau kita nari, kalau kita nyanyi sudah tidak dari hati, itu meaningless, saudara, tidak ada artinya. Saya mau berkata bahwa mereka yang di luar sangat serius. Sedangkan mungkin saudara nari gak ngerti kok artinya. Mungkin kita tadi pagi jalani, tidak ada tangisan di hati kita. Mungkin kita nyembah karena nama kita ditulis di situ. Saudara, jangan sampai kita ini bawa persembahan yang meaningless. Bahkan dikatakan sebab baunya adalah kejijikan. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai one day kita naikkan sesuatu yang baunya adalah kejijikan. Jangan sampai, saudara, dikatakan aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Saudara, ada banyak orang yang melayani perayaan di tengah perayaan. Hari itu
Saya sakit banget sama seseorang di tempat ini. Why? Pada saat kita buat anggur manis, saudara, dia jatuh dengan perempuan. Buat saya sakit banget. Kenapa di saat kita naikkan anggur manis, di saat Tuhan bilang aku haus, kita harus kotori dengan yang namanya kejahatan. Saya sakit banget. Kenapa? Justru pada waktu kita angkat sumpah di Israel, orang yang paling dekat sama saya, saudara, jelas-jelasan berontak. Dan buat saya susahnya apa? Kalau saya ini ya, panglima yang benar, hukuman pemberontakan di masa peperangan itu kematian. Saya nggak menghukum, saya dituntut iblis. Perang akan kalah, kan ada tuntutan pemberontakan. Tapi saudara nggak dihukum, saudara, saya nggak tahan untuk menghukum, saya nggak tahan untuk nggak dihukum, ada tuntutan, dan itu nyakitin sekali. Kalau saudara mengerti hukumnya, itu hukumnya pemberontakan Absalom. Dan itu membuat saudara itu juga kejadian-kejadian seperti itu selalu menyakitkan. Saya tahu ada harga yang sangat mahal yang saya harus bayar setiap kali. Karena itu salah satunya, saudara, kenapa cucu saya harus pulang. Saya tahu persis kenapa. Dan hari itu saya cuma bisa berkata, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana membuat anak-anakku mengerti untuk tidak di saat-saat kita naikkan perayaan, naikkan penyembahan, kita tidak berbuat kejahatan. Saudara, kejahatan itu pada saat saudara gosip, itu juga kejahatan. Pada saat saudara di tengah perayaan, saudara nyuri. Saudara di tengah, kenapa salah satunya saudara pada waktu Monas yang kedua itu gagal. Saudara itu pencurian gede-gedean. Saudara itu orang-orang yang cukup tinggi, mengkorupsi sangat banyak. Saudara mulai dari angkot, makanan, apapun. Saudara menipu jumlah supaya ibu senang. Saudara, dan saya harus berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan tuntutan iblis. Dan buat saya sekali lagi bukan masalah tentang saya, tapi saya selalu dengan sangat sakit saya bilang, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana mengajari anak-anakku untuk mereka tidak melakukan kejahatan di tengah perayaan. Saya sungguh-sungguh berdoa, karena itu mengerikan, saudara, hukumnya. Salah satu saudara itu kena kanker, mati. Ada yang bangkrut. Dan mereka marah dan berkata, saya sudah melayani kok bangkrut. Saya sudah melayani kok mati. Tuhan juga tidak pengen untuk itu terjadi dalam hidupmu. Tapi saudara, seringkali mereka tidak sadar apa yang mereka buat. Mereka melakukan kejahatan
di tengah perayaan. Saya berdoa sampai ayatnya berkata, jangan sampai Tuhan bilang aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Saudara mungkin berkata, kenapa jadi beban? Setiap kali kita berbuat dosa, darahnya itu harus kembali tercurah. Saudara, itu sampai hari ini. Saudara, sampai hari ini. Saudara jangan berpikir dia satu kali selesai. Sampai hari ini Alkitab berkata dia harus jadi pendoa syafaat buat kita. Sampai hari ini dia harus tersembelih berulang kali. Sampai hari ini dia harus mengeluarkan darah. Sampai hari ini. Karena itu lukanya tidak pernah nutup. Sampai hari ini. Jangan sampai kita terus menjadi beban. Kemarahan, keletihan, kesakitan. Karena itu sekali lagi hari ini kita diangkat Tuhan. Jangan kita tambah lagi. Itu jahatnya udah banyak gitu loh saudara. Bayangin ya, di Papua itu pembunuhan darah sudah sangat banyak. Tapi kalau saudara yang dari Papua jauh-jauh dibawa ke sini untuk jadi apa sih? Duta di tempat ini. Untuk berdoa, untuk mempertahankan Papua. Dan kemudian saudara di tempat ini saudara berzina. Betapa itu meletihkan Tuhan. Saya berharap saudara mengerti. Saudara, semua saudara yang saudara punya, ya, saudara orang Batak ataupun orang Padang, orang manapun, Nias, kau datang ke tempat ini untuk apa? Untuk naikkan dupa doa. Tapi kalau engkau di tempat ini justru engkau memaki, kau tidak percaya Tuhan, kau berontak, kau ngeluh bersungut-sungut, itu meletihkan Tuhan. Itu menambah banyak tuntutan. Saya berdoa. Saudara mengerti privilege, kebanggaan. Kalau saudara dari tempat ini, jangan biarkan hidupmu makin menjadi beban buat Tuhan. Jangan buat Tuhan marah. Jangan sakiti Tuhan. Jangan sakiti Tuhan. Saudara, ada yang harus kita lakukan, tapi saya akan teruskan nanti hari Sabtu, ya. Karena saudara sudah waktunya. Saya berdoa, saudara ya, kita akan lanjutkan selanjutnya bagian yang lain, karena waktunya sudah terus berjalan, saudara.